Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang mean, median, modus, dan kuartil untuk data tunggal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, diketahui sebuah data 3, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Dari data yang diberikan ini, tentukan A. Rataan hitung atau mean, B. Nilai tengah atau median, C. Modus, dan D kuartil, yaitu nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaian, terutama untuk bagian A terlebih dahulu. Rataan hitung atau mean. Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai rataan hitung atau mean, yaitu X bar. Ingat, tanda ini, simbol ini dibacanya X bar. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai Xn. Per di bawahnya yaitu N. Perhatikan, X bar sama dengan X1, X2, X3 ini merupakan data yang ada di soal ini. Mulai dari angka 3 sampai dengan angka 9 sini. Kita tulis satu persatu. Perhatikan, mulai dari angka 3. 3 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah lagi 8 lalu ditambah 9 terakhir ditambah 9 per di bawahnya N. N ini banyaknya data yang ada di soal. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka nilai N-nya yaitu 9. Lanjut, sama dengan kita jumlahkan angka bagian atas terlebih dahulu. 3 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9. Di sini kita peroleh hasilnya 67. Per di bawahnya 9. Dan 67 dibagi 9 kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 7,4. Seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai rataan hitung atau mean. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut ke soal bagian B, yaitu tentang nilai tengah atau median. Nah, untuk nilai tengah atau median data tunggal itu rumusnya ada dua. Perhatikan. Ada yang median, data ganjil. Lalu ada juga median atau ME untuk data genap. Adapun rumus median untuk data ganjil yaitu perhatikan ME sama dengan X N tambah 1 per 2. Ini untuk data ganjil. Sedangkan kalau untuk data genap yaitu ME sama dengan 1 per 2 buka kurung X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1. Ini rumus median untuk data genap. Nah, dari mana kita tahu kalau ini dia median data genap atau data ganjil? Tinggal kita hitung saja ada berapa banyak angka yang ada di soal sini. Kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, 9 itu angka genap atau angka ganjil? Tentunya angka ganjil. Maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus median data ganjil. Perhatikan. ME sama dengan X, N-nya banyak data tadi. Setelah kita hitung, kita peroleh ada 9. Maka N di sini ganti dengan 9. 9 ditambah 1 per 2. Sama dengan X, 9 tambah 1 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka nilai medianya tinggal kita hitung, tinggal kita cari
data kelima. X5 itu artinya data kelima. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai mediannya yaitu 8. Nah, seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai tengah atau nilai median. Namun dengan catatan, data yang diberikan ini harus kita urutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai angka terbesar. Setelah diurutkan, barulah kita bisa mencari nilai tengah atau nilai mediannya. Oke, nah lanjut. Sekarang kita akan mencari bagian C, yaitu modus. Nah, modus ini yang paling gampang. Di mana cara untuk mendapatkan nilai modus? Tinggal kita perhatikan saja angka yang paling sering muncul. Perhatikan, MO sama dengan. Kalau angka 7 munculnya 2 kali. Kalau 9 juga 2 kali. Sedangkan 8 ada 4 kali. Maka angka 8 lah yang paling sering muncul. Maka modusnya yaitu angka 8. Nah, cuma seperti ini saja cara untuk mendapatkan nilai modusnya. Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita akan membahas soal bagian D, yaitu tentang kuartil Q1, Q2, dan Q3. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu rumus yang digunakan untuk mencari letak dari nilai kuartil. Perhatikan, letak QI, ini rumusnya, itu sama dengan data Q I, oke, karena sini I, berarti sini juga I, dalam kurung N tambah 1 per 4. Nah, ini dia rumus untuk mendapatkan letak nilai kuartil. Nah, kalau yang ditanya Q1, perhatikan. Letak Q1 sama dengan, maka sini jadinya data Q. Ganti I di sini dengan angka 1. Maka sini jadinya 1, oke, dalam kurung N ini banyaknya data. Tadi sudah kita hitung banyaknya angka di sini yaitu ada 9. Maka N di sini ganti dengan angka 9. 9 ditambah 1 per 4. Sama dengan data Q. 9 tambah 1 hasilnya 10. 10 dikali 1 hasilnya tetap 10 per 4. Sama dengan data Q. 10 per 4 angka ini masih bisa dikecilkan. Yaitu sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Sedangkan 4 bagi 2 hasilnya 2. Lanjut lagi. Data Q. Karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah, maka harus kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, atau mau jadi pecahan desimal juga boleh, terserah mana yang mudah menurut kalian. Oke, di sini kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran saja. 5 bagi 2 hasilnya berapa? Tentunya 2, sekian, ya kan? Maka di sini kita tulis 2 dan penyebutnya 2. Tetap dia penyebutnya. Sedangkan untuk angka di atas sini diperoleh dari 2 kali 2 hasilnya 4, sedangkan di sini angkanya 5. 5 kurang 4 berapa? Yaitu 1, dan 1 kita tulisnya di atas sini. Nah, itu artinya perhatikan, untuk nilai Q1, dia terletak antara data kedua dan data setelahnya, yaitu data ketiga. Perhatikan, data kedua. Ini data kedua, kita hitung 1, 2. Berarti nilainya itu 7. Lalu ditambah data selanjutnya, yaitu data ketiga. Setelah 2 kan data ketiga. Data ketiga juga tuh 7. Lalu yang mudahnya tinggal kita bagi 2. 7 tambah 7 hasilnya 14, lalu dibagi 2, maka kita peroleh hasilnya itu 7. Maka nilai kuartil satunya yaitu 7. Seperti ini dia cara untuk mencari nilai kuartil. Lanjut untuk nilai kuartil 2. Kita cari tahu terlebih dahulu letak Q2. Perhatikan, letak Q2 sama dengan data Q. Ganti I di sini dengan angka 2. 2 kali N tambah 1 per 4. Sama dengan data Q. Dalam kurung 2. N-nya di sini, perhatikan. Oke, sorry. N-nya sini langsung saja kita ganti dengan angka 9. Ya kan?
N-nya kan tadi banyaknya data, yaitu 9. Lanjut, perhatikan kelanjutannya. 9 tambah 1, 10. Dikali 2, hasilnya 20. Per di bawahnya 4. Sama dengan data K. 20 bagi 4, hasilnya 5. Nah, sekarang untuk nilai K2, langsung saja kita perhatikan data K5. Kita hitung sama-sama data ke-1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai K2-nya yaitu 8. Nah, ini dia cara penyelesaiannya. Terakhir untuk Q3. Kita cari tahu terlebih dahulu letak Q3. Letak Q3 sama dengan data K. Ganti I di sini dengan 3. 3 dalam kurung N tambah 1. N-nya tadi 9. Banyaknya data. Yaitu 9, maka sini kita tulis 9, lalu ditambah 1. Tutup kurung per di bawahnya 4. Lanjut sama dengan data K. 9 tambah 1, 10. Lalu dikali 3, hasilnya 30. Per di bawahnya 4. Sama dengan data K. 30 per 4. Oke, boleh kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Atau boleh juga ke dalam bentuk pecahan desimal. Terserah. Nanti jawabannya pasti sama. Nah, di sini biar mudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Sama-sama bagi 2. 30 bagi 2 hasilnya 15. Ya kan? Sedangkan 4 kalau dibagi 2 hasilnya 2. Nah, perhatikan. Kalau tadi kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Sekarang, oke, ingat ya, boleh ke dalam pecahan campuran, boleh juga ke dalam bentuk pecahan desimal. Terserah mana yang mudah. Yang nomor 3 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal saja. Biar kalian tahu semua. Boleh pakai campuran, boleh pakai desimal. Perhatikan. Data K. 15 dibagi 2 itu hasilnya 7,5. Ini kalau dalam bentuk pecahan desimal. Lanjut. Maka untuk nilai Q3 sama dengan dia terletak antara data ke-7 dan data setelahnya tentunya adalah 8. Berarti kita ambil data ke-7, perhatikan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga data setelahnya yaitu 8. Oke? Data 7 dan data 8. Maka sini kita tulis 8 ditambah sini yaitu 9. Sama dengan 8 tambah 9 hasilnya, per 2 jangan lupa. 8 tambah 9 hasilnya 17 per 2. Dan 17 bagi 2 kita perolehlah hasilnya yaitu 8,5. Seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai kuartilnya. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, nah demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.